Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat 195 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa anfiqu lan padha belanjakna sapa sira kabeh mukminin mukminat, padha belanjakna utawa nginfakna sapa sira kabeh mukminin mukminat, padha nasarufna sapa sira kabeh mukminin mukminat fi sabilillah, karena ngluhurake agamane Allah. Fi sabilillahi, karena ngluhurake agamane Gusti Allah. Jadi dalam ayat ini kita semua mukminin mukminat di seluruh dunia ditimbali Gusti Allah, diperintah Gusti Allah. Anfaku ini fi'il amar, perintah gitu loh. Wa haduhu istid'a'u fi'lin wajibi. Wa haduhu istid'a'u fi'lin wajibi. Al-baita bisigatif al-fal wujubu hukika haitsul qarinatun tafat wa utika. Ini ditinjau dari disiplin ilmu usul. Ketika ada amar, maka di situ mengandung arti wujub, harus. Jadi setiap kita, seluruh mukminin mukminat harus, wajib gitu loh. Wajib apa? Wajib membelanjakan. Kita hidup ini dicukupi oleh Allah. Dikasih hidup, dikasih sehat walafiat, dikasih rizki siang malam non-stop, nggak pernah putus. Panjang hidup dicukupi oleh Allah. Maka rizki-rizki yang kita peroleh dari Allah ini, Allah menyuruh kita agar kita belanjakan, kita keluarkan untuk menegakkan agama Allah. Jadi untuk jihad gitu loh. Ai ta'atihi al-jihad wa ghairihi. Jadi fisabilillah maksudnya kita membelanjakan apa nggih rizki atau harta benda kekayaan kita ini dalam rangka untuk taat kepada Allah, yaitu jihad. Yang namanya jihad itu pengertiannya tidak
tidak sempit. Kemudian perang selalu membantai, membunuh musuh, enggak demikian. Jadi sangat luas. Kita hidup ini sepanjang hidup harus jihad fisabilillah. Taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, itu namanya jihad. Tidak selamanya jihad itu kemudian membawa senjata, membunuh orang-orang kafir, enggak demikian saja. Ya, sepanjang hidup ini kita taat kepada Allah, takwa pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu namanya jihad. Jihad akbar namanya. Jihad melawan nafsu. Tiap hari kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini butuh jihad juga. Butuh dana juga. Butuh anggaran belanja untuk beli pakaian satrul aurat, untuk beli seperangkat alat sholat. Itu namanya infak. Jihad itu namanya. Kemudian kita thalabul ilmi misalnya. Datang ke majelis-majelis taklim, membutuhkan dana biaya, kita keluarkan. Untuk apa? Infak fisabilillah. Membayar SPP, khairat, membayar uang kos di pondok pesantren, membayar uang listrik untuk kebutuhan penerangan di suatu pendidikan, di masjid, di pondok. Jihad itu namanya. Perang itu. Jadi jangan sampai salah paham. Ini sekarang ini ada viral. Hayya 'alal jihad. Viral di mana-mana. Kemudian ada komen yang macam-macam. Adzan kok dirubah-rubah hayya 'alal jihad. Itu bukan adzan untuk sholat, Neng. Bukan adzan untuk sholat 5 waktu, bukan. Mengingatkan kita. Semua mukminin mukminat itu sepanjang hidup harus selalu jihad gitu loh. Jihad akbar. Ini banyak komen-komen yang enggak paham itu. Mengomentari adzan yang di sela-selai hayya 'alal jihad. Ya Allah, akhirnya terjadilah di sana sini salah paham sehingga saling menyakiti kelompok ini kelompok itu. Nah, inilah artinya syaitan itu berhasil mengadu domba. Berhasil mengadu domba sehingga antara Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslim saling tuduh menuduh, saling benci membenci. Ini yang terjadi zaman sekarang ini, ya Allah. Sehingga kedzaliman semakin merajalela di mana-mana. Jadi kita harus selalu jihad. Dengan cara apa? Mengeluarkan dana, biaya, anggaran belanja fisabilillah. Wa anfiqu lan padha blanjakna sapa sira kabeh mukminin mukminat fisabilillah krana ngluhurake agamane Allah. Jadi kita hidup dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari itu butuh dana biaya anggaran. Dana biaya anggaran sudah dicukupi oleh Allah. Jangan sampai kita salah gunakan. Jangan sampai kita salah gunakan untuk menolong jalannya syaitan, untuk menelusuri khutuwati syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tulku lan aja padha nibakna sapa sira kabeh mukminin mukminat biaidikum ing pira-pira awakira kabeh angfusakum. Baknya ini bak zaidah. Biaidikum angfusakum. Wal ba'u zaidah. Walatul qulan aja padha nibakna sapa sira kabeh mukminin mukminat biaidikum ing pira-pira awakira kabeh ila tahlukati maring kerusakan.
rusak dunia, rusak akhirat. Yaitu dengan cara menahan infak. Jadi dapat rizki, dapat penghasilan sehari-hari, enggak dibelanjakan untuk sabilillah, malah ditabung untuk memperkaya diri misalnya. Ditahan, enggak untuk beli kitab untuk ngaji, enggak untuk bayar SPP atau khairat, malah dia tabung saja misalnya. Kemudian dia berhenti sekolah, berhenti dari thalabul ilmi, yang penting cepat kaya, cepat sugih. Nah, ini namanya menjatuhkan diri kepada menuju kehancuran, menuju kehancuran dunia, hancur akhirat. Tidak mau menginfakkan atau membelanjakan harta bendanya untuk menegakkan agama Allah. Itu berarti menjatuhkan diri menuju kehancuran, menuju kerusakan, ila tahlukah. Hancur, rusak dunia, rusak akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi kita sebagai orang mukminin mukminat, muslimin muslimat, dari sekarang dan seterusnya, jangan lupa ini perintah Allah, harus kita laksanakan. Yaitu apa? Membelanjakan harta benda kekayaan kita yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita belanjakan, kita keluarkan untuk i'la'i dinillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk berjuang, untuk jihad namanya, jihad fi sabilillah. Kita beli masker misalnya, beli masker ini niat untuk jihad juga, jihad fi sabilillah. Gimana kok jihad fi sabilillah? Yaitu untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan kita jaga supaya kita bisa tetap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi semua kebutuhan kita sehari-hari itu kita niati sabilillah gitu loh. Innamal a'malu binniyat. Kita mengeluarkan dana untuk membayar pendidikan anak di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di perguruan tinggi, untuk mencukupi kebutuhan anak, keluarga. Jihad itu namanya, jihad fisabilillah. Jangan salah paham, jangan dianggap jihad itu radikal, intoleran, ingin merobohkan atau menghancurkan persatuan dan kesatuan. Jangan salah paham, enggak gitu maksudnya. Islam itu justru rahmatan lil alamin gitu loh, merahmati seluruh alam. Enggak ada Islam radikal tuh, enggak ada. Islam intoleran tuh enggak ada. Islam suka kekerasan, ingin merobohkan pemerintahan yang sah, merobohkan persatuan dan kesatuan. Enggak ada itu. Bohong itu, hoax gitu loh. Itu fitnah. Itu bahasanya iblis, bahasanya syaitan tuh. Memang syaitan begitu. Inginnya merusak persatuan dan kesatuan, merusak ukhuwah Islamiyah, merusak ukhuwah diniyah. Kita di negeri Indonesia ini dari dulu sudah sepakat, sejak merdeka ini kita sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai, enggak boleh saling menyakiti. Kita bikin UUD 45, Undang-Undang Dasar 1445. Kemudian kita bikin juga Pancasila. Sila-sila 5 itu semuanya untuk
untuk menciptakan suatu persatuan, kesatuan, damai. Nggak ada Islam menghina-hina agama lain, nggak ada. Lakum dinukum waliyadin. Islam itu sangat toleransi. Loh sekarang ini dituduh-tuduh kok. Ya Allah, dipojok-pojokkan. Islam dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap suka kekerasan, ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Astagfirullahaladzim. Fitnah itu namanya. Itu adalah bahasanya iblis tuh. Iblis itu sudah banyak menyesatkan kelompok-kelompok dari kalian. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Ingat itu. Sudah banyak kelompok-kelompok dari kalian disesatkan, dicelakakan oleh syaitan, oleh iblis. Baik syaitanul insi, syaitanul jinni maupun syaitanul insi. Syaitan itu ada dua macam. Ada dari kelompok jin, ada syaitan kelompok manusia. Manusia yang suka bikin hoax untuk menyebar fitnah, mengadu domba, syaitan juga itu namanya. Akhirnya terjadi muslim sama muslim berantem. Ulama ini, ulama itu berantem. Habib ini dengan Habib itu berantem. Gara-gara difitnah tadi, diadu. Maka hati-hatilah, waspadalah. Zaman sekarang ini sudah zamannya, ya Allah, muliatil ardu bil zulmi, muliatil ardu zulman wa udwanan. Dunia ini sudah dipenuhi kedoliman, dipenuhi dengan ketidakadilan. Maka betul ke sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri. Dunia ini besok suatu saat 1442 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda, dunia itu, bumi semuanya ini akan dipenuhi dengan kedoliman, permusuhan di seluruh dunia. Jadi muliatil ardu zulman wa udwanan. Masya Allah, suatu saat akan terjadi. Jadi hari kiamat, as-sa'ah tuh kata Rasulullah, tidak akan datang, tidak akan tiba itu hari kiamat sampai dunia ini penuh dengan kedoliman, penuh permusuhan di antara penghuni dunia ini. Di sana sini terdapat kedoliman, terdapat ketidakadilan, terdapat permusuhan satu sama yang lain. Sampai terjadi begitu. Sehingga ketika dunia sudah penuh dengan berbagai macam permusuhan dan kedoliman, ketidakadilan, maka akan ada seseorang dari turun Rasulullah, dari dzurriyyah Rasulullah. Kalau istilah kita ya para habaib. Habaib itu itratul Rasul, ahli Rasul. Suatu saat akan hadir seseorang dari turunku, dari dzurriyyah ingsun, yang kemudian Habib atau dzurriyyah saya tersebut akan menyebarkan, menegakkan keadilan, akan menegakkan suatu kebenaran di muka bumi ini. Sehingga di bumi ini penuh dengan penuh keadilan, penuh kema'rufan. Sebagaimana bumi penuh dengan kedoliman dan permusuhan. Ini mudah-mudahan aja ini dimulai oleh imam kita, imam besar Habib Rizik nih. Beliau semoga selalu ditolong oleh Allah dan semua pendukungnya, semua mukminin mukminat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan jalan yang benar, fi sabilillah. Tidak dalam rangka memusuhi pemerintahan yang sah. Tidak dalam rangka merobohkan
pemerintahan yang sah. Tidak dalam rangka memecah belah persatuan dan kesatuan. Fahami itu. Cermati itu. Jangan salah paham. Itu Rasulullah pasti suatu saat akan hadir seseorang dari turunku yang akan menegakkan suatu keadilan dan suatu kebenaran di muka bumi sehingga di sana sini terjadi keadilan dan kejujuran. Kita doakan aja ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalian jangan sampai menjatuhkan diri kalian menuju kesengsaraan, kehancuran, hancur donya, hancur donya, hancur akhirat. Yaitu dengan cara tidak mau infak fisabilillah, enggak mau membelanjakan rizkinya, harta bendanya untuk menegakkan agama Allah. Enggak mau jihad gitu loh. Enggak mau jihad fisabilillah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka selanjutnya Allah bilang apa? Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu lan gawe bagus sapa sira kabeh. Berbuat ihsanlah kalian semua. Artinya apa? Di dalam membelanjakan, mengeluarkan dana biaya untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kebutuhan hidup keluarga, untuk membiayai belajarnya anak dalam rangka thalabul ilmi, ibtigha ridallah. Itu jihad juga. Supaya apa? Kamu infakkan, kamu belanjakan dengan sebaik mungkin. Yaitu dengan cara mencari hasil dengan cara yang halal. Tidak korupsi, tidak nipu, tidak ngapusi, tidak nyolong, gitu loh. Jadi harta benda atau kekayaan ini harus kita cari dengan cara yang halal. Itu juga ihsan. Kemudian kalau sudah kita dapat, kita belanjakan, kita keluarkan untuk jihad fisabilillah, yaitu taat Allah. Dengan ikhlas istiqomah untuk kebutuhan belanja rumah tangga, supaya dalam keluarga itu kehidupannya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dapat melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari, tidak terganggu dalam pelaksanaan ibadahnya. Itu jihad namanya, jihad fisabilillah. Jadi jangan sampai salah paham, ini zaman merdeka kok ada jihad aja. Kita ini negara apa? Ini bukan negara kafir kok ada jihad. Jihad itu di mana-mana. Bukan berarti merangi orang kafir, tidak hanya merangi orang kafir, tak. Merangi kedzaliman, merangi ketidakadilan, itu namanya jihad juga. Supaya di muka bumi ini terjadi kesejahteraan. Itu seperti Pancasila itu loh. Sejahtera untuk semua rakyat. Ini sudah kesepakatan bersama dari dulu. Islam dianggap radikal, dianggap teroris, intoleran dan lain sebagainya. Jahat itu namanya itu. Astagfirullahaladzim. Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak pernah Islam menghina-hina agama lain. Lakum dinukum wali yadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Kita saling menghormati. Silakan kalian melaksanakan kegiatan ibadah kalian.
Kami juga gitu. Kita nggak pernah ganggu siapa-siapa. Ini toleransi sekali itu Islam itu. Sangat toleransi. Sekarang di fitnah, di apa nggih, sakiti, dihina-hina, dimaki-maki. Sampai Rasulullah itu diviralkan, digambar karikatur. Penghinaan itu namanya, pelecehan itu namanya. Menghina, meleceh agama Islam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka ayat ini selanjutnya wa ahsinu, berbuat baiklah kalian semua. Bin nafaqah wa ghoriyah, dalam mengeluarkan dana biaya untuk melaksanakan i'la'i kalimatillah fi sabilillah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Selanjutnya ayat ini ditutup dengan dawuh innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha satemene Gusti Allah yuhibbu iku seneng sapa Allah, iku sayang sapa Gusti Allah al muhsinin ing pira-pira wong sing gawe bagus. Jadi ini menegaskan bahwa orang-orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik fi sabilillah, dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Maka ada dawuh apa itu? Wa man anfaqa amwalahu wa nafsahu fi sabilillah faqad alqa bi nafsihi ilal izzi ad-daim fid dunya wal akhirah. Siapapun orangnya, siapapun ini, orang Arab atau non Arab, orang Jawa atau non Jawa, nggak peduli orang Cina atau non Cina, semua ini bebas untuk seluruh dunia, siapapun, nggak beda-bedakan suku, nggak beda-bedakan etnis, nggak beda-bedakan kebangsaannya. Siapapun yang mau menginfakkan, membelanjakan harta bendanya, kekayaannya, juga dirinya fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah, jihad fi sabilillah gitu loh. Jihad itu namanya. Maka dijamin oleh Allah faqad alqa bi nafsihi ilal izzi ad-daim. Berarti orang tersebut telah menjatuhkan dirinya, telah menempatkan dirinya untuk mencapai kemuliaan yang abadi, untuk mencapai kemenangan yang abadi. Alqa bi nafsi ilal izzi ad-daim, berarti orang yang membelanjakan, mengeluarkan dana biaya juga tenaga dirinya untuk berjuang fisabilillah, itu berarti dia telah menempatkan dirinya, memposisikan dirinya untuk mencapai kemenangan yang abadi, menang di dunia, menang di akhirat. Maka kita doakan saja itu para syuhada dari pembela front, pembela Islam yang kemarin hari Senin ditembak mati oleh oknum. Kita doakan saja mereka sebagai syuhada, mereka benar-benar membelanjakan, mendharma baktikan jiwa raganya, harta bendanya, kemampuannya semuanya untuk jihad fisabilillah. Mereka syahid fisabilillah. Berarti mereka mencapai faqad mencapai faqad alqa bi anfusihim ilal izzi ad-daim fid dunya wal akhirah. Para syuhada dari front pembela Islam yang ditembak mati oleh oknum tersebut benar-benar mendapatkan kemenangan yang abadi, menang di dunia, menang di akhirat. Semoga Allah menerima arwah mereka dan ditempatkan di sisi para syuhada wa sholihin
wal anbiya al mursalin fi jannatin na'im. Amin Allahumma amin. Kita doakan, kita bacakan Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Naqtati bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah hidayah taufiknya sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.